Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para ulama, para zu'ama, para cendekiawan, masyarakat luas yang hadir di masjid ini pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama dapat menyelenggarakan silaturahmi tatap muka, hubungan batin, baik yang sama-sama masih hidup maupun antara yang hidup dan yang sudah mati. Insya Allah pada malam hari ini semua orang-orang yang hatinya pernah berkait dengan masjid ini juga ikut merasakan dengan acara kita ini. Saya pernah membaca bukunya Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu menulis sebuah buku yang nama bukunya itu Ar-Ruh, Ruh, nyawa. Dalam buku tersebut Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ruhnya orang mukmin, sama-sama mukmin, itu selalu bisa berhubungan. Baik yang mati dengan yang mati maupun yang hidup dengan yang hidup maupun yang hidup dengan yang mati. Itu bisa berhubungan. Hanya beda cara berhubungannya antara yang hidup dengan masih hidup, antara yang hidup dengan sudah mati, antara yang sudah mati dengan yang sudah mati juga. Oleh karena itu malam hari ini, tadi mulai pagi, kita selalu mengadakan kontak-kontak dengan teman-teman kita, dengan bapak-bapak kita, perintis-perintis masjid ini sampai malam hari ini. Insya Allah mereka juga ikut bergembira dengan kehadiran kita ini. Ibnul Qayyim menulis dalam buku itu dengan sekian banyak riwayat, baik riwayat-riwayat yang berasal dari hadis, dari para ulama-ulama, pengalaman-pengalaman para orang-orang yang pernah mengalami kontak dengan arwah, ruh-ruh sesama muslim, dengan banyak sekali argumen-argumen yang bagus. Nah, malam ini kita laksanakan itu. Hanya saja bagaimana satu ruh bisa berhubungan padahal yang satu masih hidup, yang lain sudah mati, atau yang sudah sama-sama matinya atau yang masih sama-sama hidup. Kalau yang sama-sama hidup gampang sekarang ini, ada SMS, ada media sosial, ada segala macam, apa saja itu namanya, itu macam-macam itu. Jarak jauh bisa.
Tapi kalau antara yang hidup dan yang mati ini memang tidak semua mengetahui bagaimana cara berhubungan dengan roh itu. Pada tingkat yang paling bagus, paling tinggi, itu yang dialami oleh rohnya para nabi dan aulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada waktu Isra Mi'raj itu menyampaikan berhubungan dengan Nabi Ibrahim, berdiskusi dengan Nabi Musa berulang-ulang, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Idris, padahal beliau-beliau itu sudah meninggal. Ini tingkat hubungan antara rohnya orang yang masih hidup, Nabi Muhammad, dengan para nabi-nabi yang terdahulu. Itu bisa dilakukan karena mungkin sama-sama tahu nomor HP-nya itu kira-kira juga. Kita ini nggak bisa kontak karena nggak punya nomornya. Para aulia itu juga bisa berhubungan satu dengan lain kalau menghendaki. Tingkat kedua, berhubungan untuk bisa ketemu, bisa ngobrol, itu juga bisa dilakukan melalui mimpi. Melalui mimpi. Para aulia, ulama-ulama besar, ulama-ulama saleh kita, itu kalau ingin ketemu gurunya, ingin ketemu temannya, itu semayanan. Malam ya kita ketemu. Tapi juga ada caranya. Malam beliau bisa dalam mimpi ketemu. Itu banyak sekali cerita-cerita begitu itu yang kadang-kadang kita tidak sempat membaca cerita-cerita itu. Jadi para ulama-ulama, para aulia kita itu kalau ingin ketemu satu sama lain, rindu begitu, itu semayanan, ketemu nanti malam atau besok malam. Saya pernah ngalami waktu saya minta belajar ngaji kepada seorang kiai saya, Mbah Yai Idris, mantunya Mbah Yai Hasim yang terkenal orang yang luar biasa itu. Saya itu minta mau ngaji kitab pada beliau itu. Jawab beliau, siapa saja yang mau ngaji? Saya sampaikan daftarnya 10 orang. Ya tapi jangan sekarang ya. Saya tak pamit dulu kepada Imam Ghazali. Tapi itu kitabnya itu tulisannya Imam Ghazali. Beberapa hari kemudian saya dipanggil oleh beliau, Tolkah, saya sudah dapat izin dari Imam Al-Ghazali. Serbannya sudah diserahkan saya. Hanya saja 10 orang ini yang boleh ngaji cuma 7. Jadi yang 3 dicoret. Jadi bangsa nyoret-nyoret orang yang mau ngaji nggak jadi ini bukan hanya Pak Profesor Mujia dan Pak Profesor Maskuri saja. Ternyata Imam Ghazali juga tidak semua yang daftar itu diterima. Tuh, saya tuh mikir, beliau masih hidup berhubungan dengan Imam Ghazali yang sudah wafat, ternyata mendapatkan pemberitahuan boleh mengaji, tapi yang ini nggak boleh. Loh, ini kan luar biasa. Nah ya itu tadi, antara beliau-beliau ini punya HP khusus dan punya nomor khusus. Nah kita ini HP-nya ya tidak punya, nomornya ya tidak punya. Kalau ingin berhubungan dengan arwah orang-orang yang sudah mati. Tapi ada tingkat yang ketiga, ini yang mungkin kita bisa melakukan. Kita bisa melakukan umpama saja kita biasanya
Kalau Pak Zainul Fadli itu kalau mau apa-apa ila hadrati begitu. Baca Fatihah, baca apa begitu. Ini merupakan kontak-kontak yang bisa kita lakukan antara sesama kita yang tidak mencapai derajat yang ke-1 dan yang kedua tadi. Tadi saya kira sudah banyak Al-Fatihah itu. Itu berarti sudah mulai kontak-kontak dengan HP-HP tanpa nomor itu. Sebab kita sama-sama tidak punya nomornya itu. Tapi insya Allah sampai ke sana. Nah, ini semualah yang sebetulnya menjadikan kita umat Islam itu saling bisa berhubungan. Saling bisa kontak ketemu antara yang sudah tidak ada dan yang masih ada ini. Malam ini antara lain yang kita lakukan. Dan insya Allah yang kita kontak tadi mulai pagi itu juga malam hari ini juga merasakan kontak-kontak itu. Sebab apa? Sebab kita ini yang sama-sama mukmin ini masih menurut bukunya Ibnu Qayyim tadi itu, orang mukmin itu masih bisa saling berkunjung meskipun sudah sama-sama mati. Jadi kalau punya tetangga sama-sama mukmin, itu kalau mati, ruhnya itu dijemput oleh mukmin yang lain yang sama-sama tetangganya. Loh, sampai teko to Kang ngono. Itu masih ngabar nih, Pak Zawawi bagaimana sekarang? Oh, sekarang tambah sergep lah begitu. Masih ada kontak-kontak gitu tuh ada. Dan itu menjadi cerita-cerita populer di kalangan orang-orang ulama-ulama besar, para sufi, para ulia itu. Enggak ada, keterputusan itu enggak ada. Keterputusan itu hanya keterputusan ragawi. Keputusan raga saja. Tapi antara roh, antara nyawa itu masih bisa berjalan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang terhormat. Sebab apa? Sebab sebetulnya orang yang hidup dan orang mati itu ya statusnya masih sama, masih berada di dalam, ya masih selalu mengalami seleksi-seleksi, ujian-ujian dari Allah. Dalam surat Al-Mulk itu ada kalimat, Tuhan itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan itu yang menciptakan mati maupun hidup, itu juga mempunyai fungsi untuk seleksi, menguji pada kita ini sebetulnya mana yang paling bagus amalnya. Termasuk amalnya orang dibedakan antara yang meskipun keluarganya itu sudah mati tapi masih terus berhubungan dengan orang yang setelah keluarganya itu mati sudah tidak mau berhubungan lagi, ngerepoti itu katanya itu. Itu juga termasuk ujian bagi kita bersama. Kadang-kadang juga kalau kita itu merasa berhasil, merasa sukses, itu lupa dengan pendahulu-pendahulunya. Syukur ini Pak Yai Mas'ud Ali dan teman-teman ini rupanya sampai sekarang tidak pernah lupa ini dengan pendahulu-pendahulunya. Ini salah satu di antara karakter yang tidak diizinkan oleh Islam kalau kita itu pada saat merasa berhasil itu meremehkan jasa-jasa dan peranan-peranan pendahulu-pendahulunya. Memang kalau di dalam tulisan sejarah pendirian Masjid Sabilillah ini, sekarang ini satu-satunya panitia pendiri ini yang masih hidup tinggal saya. Ya, tadi sebut Yai Maskur segala macam itu sudah meninggal semua, yang masih hidup tinggal saya.
Saya pun sudah umur 80, nggak tahu sampai kapan itu bertahan itu. Nah, ini meskipun sekarang ada pembangunan, ada penggantian pilar dari keramik yang murah sekarang menjadi apa namanya ini, bahannya ini, granit yang terbaik. Ini jangan menganggap bahwa yang murah dulu itu tidak berarti dibanding dengan yang granit ini. Masanya memang berbeda. Oleh karena itulah maka kita ini selalu menghormati pada jasa-jasa pendahulu kita, sebab mereka juga tidak bisa kita itu berbuat seperti sekarang andai kata tidak dimulai oleh yang pendahulu-pendahulu kita. Keberhasilan yang kita capai di dunia ini, amal-amal yang bisa kita bangun di dunia ini, prestasi-prestasi yang bisa kita wujudkan di dunia ini, itu boleh-boleh saja kita aku sebagai satu kesuksesan, itu boleh-boleh saja. Tapi kesuksesannya itu semu sekali. Kesuksesannya itu hanya sukses akon-akon saja. Sebab semua yang kita lakukan di dunia ini, dalam hal apapun, keberhasilan, kesuksesan ini, itu tidak lepas dari wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada nilai dari keberhasilan, kesuksesan amal-amal dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali itu merupakan kesenangan yang menipu kita. Kita banyak sekali tertipu hati kita, pikiran kita dengan berbagai macam amal, dengan berbagai prestasi, dengan berbagai macam kesuksesan itu. Imam Muslim dari riwayat Abu Hurairah pernah bercerita, dalam Imam Muslim cerita begini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, termasuk besok orang-orang yang dihisab amalnya di hari kiamat itu adalah orang-orang yang merasa telah berbuat sukses. Nanti sampean juga termasuk, saya juga termasuk. Yang pertama diadili oleh Tuhan ini adalah orang yang merasa jadi pahlawan. Istashhada, yang merasa jadi syahid. Mungkin dimakamkan di makam pahlawan barangkali. Merasa menjadi syahid. Oleh malaikat yang menangani hisabnya ini, pertama-tama ditunjukkan pahalanya orang yang mati syahid itu. Tunjukkan, ini loh pahalanya orang yang mati syahid. Setelah itu ditanya, Anda ingin seperti pahala seperti itu? Iya jawabnya. Anda merasa berbuat apa? Dia mengaku, saya dulu di dunia telah berkali-kali ikut perang, berkali-kali ikut membela ini, sampai saya juga akhirnya gugur di dalam salah satu pertempuran itu. Jadi saudara ingin seperti itu? Iya. Dijawab oleh malaikat, kadzabta, bohong kamu. Bohong kamu kalau dulu itu berjuang sampai mati itu seperti yang disebut, yang ditunjukkan pahala tadi. Sebab apa? Sebab kamu dulu pada waktu berjuang, ikut perang sampai mati gugur itu, yang kamu harapkan itu bukan ke Allah, tapi kamu itu hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Istishhadmu, keguguran kematianmu itu bukan untuk memenuhi perintah Allah, tapi kamu ingin mendapat piagam, mendapatkan pangkat, mendapatkan bintang,
disebutkan di sana sini, disiarkan di TV bahwa seorang pahlawan mati segala macam begini. Sama sekali kamu tidak punya niat untuk Allah, tidak ada. Kalau begitu kamu sekarang ngerasakan dululah masuk neraka. Ini namanya ada orang mati syahid masuk neraka. Ini pertama. Yang kedua, yang dipanggil kedua ini orang yang dikenal kiai, mungkin profesor juga. Ini ada Profesor Muji, ada Profesor Mas'ud Said, ada Profesor Mas Kuri, ada segini banyak profesor ini. Atau dokter-dokter ini banyak ngumpul yang banyak. Merasa sukses, panggil oleh malaikat. Ini loh, pahalanya orang alim, banyak ilmunya, dulu mengajar, dulu banyak membaca Al-Quran di mana-mana, dulu banyak ngaji, itu pahalanya ini. Wah, senang dia. Ditanya oleh malaikat, kamu senang kalau memperoleh itu? Senang. Apa yang kamu lakukan dulu? Dia ngaku, saya dalam hidup saya dulu mengajar ini, mengajar itu, dakwah ini, dakwah itu, murid saya ini, murid saya itu. Terus, ya itu yang sudah kami lakukan. Ya, tapi semua itu tidak ada yang untuk Allah, tidak. Untuk dipuji oleh manusia di dunia ini. Kamu ingin dipuji sebagai tokoh intelektual, tokoh ulama. Kamu ingin dipuji sebagai pejuang keilmuan dan lain sebagainya. Ingin mendapat sertifikat, ingin mendapat segala macam. Ya itu kan sudah kamu peroleh di dunia. Sertifikat sudah, ujian sudah, tanda jasa sudah selesai. Malah sekarang kamu tidak bisa memperoleh seperti yang saudara lihat tadi itu. Kalau begitu sekarang kamu rasakan dululah ke neraka sana. Ini kiai masuk neraka, profesor masuk neraka, dokter masuk neraka. Pak Dahlan Tamrin ini ketir-ketir jadi. Ya, itu katanya begitu. Orang yang ketiga yang dipanggil itu adalah seorang kaya raya dan pemurah. Wassa'allahu lahu rizqa, diberi kelonggaran rezeki, kaya dia. Kalau ada apa-apa, nyumbang ini, nyumbang itu, entah berapa sertifikat, entah berapa piagam yang diterima. Diumumkan di koran, diumumkan di ini. Dia puas dengan itu. Disebut-sebut berapa sumbangannya untuk ini, untuk itu. Dia merasa bangga bahwa dialah orang yang berhasil di dunia ini. Sebab biasanya yang dijadikan ukuran berhasil itu biasanya itu. Masalah kehormatan, keilmuan, dan kekayaan, biasanya itu. Di sana ditunjukkan oleh malaikat. Ini loh pahalanya orang kaya yang banyak sedekah itu. Yang banyak membantu itu ini. Senang kamu? Iya, senang. Apa yang kamu lakukan di dunia dulu? Ya, sudah. Mungkin enggak bawa kwitansi ya, tapi cerita dia. Oh, saya dulu punya uang pernah nyumbang ini sekian, pernah nyumbang ini sekian, pernah nyumbang ini sekian. Untuk siapa? Yang ngakunya sih untuk Allah. Tapi malaikat kan punya data-data yang lain. Diputarkan video mereka itu. Ternyata keinginanmu itu bukan untuk Allah. Untuk ini. Supaya nanti dalam pilkada kamu banyak pendukungnya. Supaya kamu, ya macam-macam itu. Kalau begitu kamu tidak mungkin sekarang bisa beroleh pahala seperti tadi itu. Diam dia. Malaikat selanjutnya memerintahkan anak buahnya, sudah ajak ke neraka dulu ini supaya. Lah, ini menunjukkan bahwa keberhasilan di dunia itu kerap kali
gagal itu bisa dinikmati gara-gara dia tertipu dengan pujian-pujian duniawi itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ghurur di dunia ini yang banyak menjadikan orang telah berbuat sesuatu tapi tidak mencapai sukses yang diinginkan itu karena tertipu oleh berbagai macam godaan-godaan di dunia ini. Tuh, sekarang bisa kita bayangkan kalau yang sudah mati gugur syahid, yang sudah punya ilmu dan mengajar ilmunya, yang banyak uang, sudah mendermakan uangnya, gagal untuk mendapatkan sukses duniawi itu. Karena dia tidak bisa untuk mengendalikan dirinya tertipu dengan berbagai macam pujian-pujian duniawi itu. Apalagi yang tidak kiai, apalagi yang tidak kaya, apalagi yang tidak berkorban untuk macam-macam itu. Itu lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu maka keberhasilan sukses yang ada di dunia ini sampai kita mati nanti, itu bolehlah disebut sebagai sukses, tapi suksesnya itu semu sekali. Masih ngambang. Belum tentu di akhirat sukses itu akan dicapai. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan yang dinamakan sukses benar-benar itu, sukses hakiki itu adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang bisa diselamatkan dari neraka dan bisa masuk surga, itulah faqad faz, orang yang betul-betul sukses. Nah ternyata tadi itu, amal yang sudah begitu dikerjakan di dunia itu, ternyata tidak bisa mencapai zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah. Jadi ya tidak faqad faz, tidak termasuk orang yang benar-benar sukses. Lah, ini sebagai satu pelajaran bagi kita semua. Ya boleh ada orang yang sukses, anaknya orang kampung sekarang menjadi menteri umpama saja, boleh itu sukses. Tapi itu tidak menjadikan suatu rekomendasi nanti di akhirat kita mesti berhasil. Kalau niatnya, sikapnya tidak dijaga. Kalau kita masih terlalu memikirkan itu tadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau masih yang menjadi pikiran kita itu masih dengan gaji, pendapatan, tunjangan segala macam itu masih piagam, penghormatan dan segala macam itu masih menguasai diri kita. Nah, untuk bagaimana kita bisa sukses benar-benar? Yaitu tadi, di dunia harus berusaha melakukan hal-hal yang baik, tapi niatnya jangan sampai salah, menyimpang, menipu kita dari perbuatan-perbuatan yang semestinya harus kita lakukan. Untuk itu bagaimana? Kita sudah diberi pelajaran, diberikan rambu-rambu, diberikan satu guidance, diberikan satu pencerahan-pencerahan oleh agama kita. Wamal khayat tadi, kalau kita ingin betul-betul faqad faz, ya kita harus wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang semua perbuatannya itu karena taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan 'azima. Maka dia betul-betul akan menjadi orang yang sukses. Menjadi orang yang sukses dunia maupun akhirat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kita bisa saja sekarang bangga dengan keberhasilan yang kita peroleh, tapi jangan sampai kebanggaan kita itu melupakan rambu-rambu yang diberikan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah kita akan faqad faza fauzan azima. Termasuk
masjid ini. Masjid ini tambah lama tambah bagus ini. Alhamdulillah, entah siapa yang mandi dungunya itu, apa yang sudah meninggal, apa yang masih hidup ya. Pak Yai Mas'ud Ali ini kalau membangun masjid ini itu katanya nggak pernah tekor ya. Nggak pernah tekor dan nggak punya hutang. Jalan terus saja dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mau beli apa yang sekarang belum jadi ini? Ambulan. Ambulan ini masih kurang berapa? 200-an. Tapi kemarin saya dibisiki oleh Pak Mas'ud Said. Itu ada orangnya itu, Profesor Mas'ud Said itu ngomong pada saya, mudah-mudahan Ramadan nanti sudah ada ambulan itu. Lah. Jadi yang 200 itu masih tetap jadi angan-angan sampean supaya itu juga termasuk yuti'illah wa rasulahu. Tapi kalau ada yang akan mencarikan jalan supaya Ramadan sudah dapat ambulan, itu juga pahalanya yang bagian yang sana. Kemarin kita ingin mengganti keramik undak-undakan masjid ini, baru diputuskan sehari, sore harinya sudah ada. Yang wakaf semua kebutuhan keramiknya akan ditanggung oleh dia. Nah, kita doakan mudah-mudahan orang yang nanggung untuk memberikan keramik ini jangan seperti cerita yang disebutkan Imam Muslim tadi itu. Mudah-mudahan ini lillahi ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan piagam dari sabilillah. Belum lagi yang tanah. Nah, ini banyak sekali yang kita alami begini-begini ini. Ini mungkin doa itu yang mandi itu doanya yang masih hidup, mungkin juga yang mandi itu adalah doanya yang sudah mati, yang masih mati, sudah mati dulu-dulunya. Sebab saya masih ingat, waktu kami mau mengejar lantai 2 ini, lantai 2 masjid ini, itu kami kehabisan biaya, ditagih toko-toko yang kami pinjami material semen untuk segala macam itu ditagih setiap hari datang gantian. Sampai saya itu ngomong begini dengan para pemilik toko-toko yang kami pinjami itu. Sudah sekarang gini saja, yang jelas kami panitia belum punya duit. Kalau saudara tidak mau sabar lagi, pilih antara 3 opsi. Bongkar saja semua bangunan ini. Bongkar saja, datangkan wartawan di mana perlu. Kalau enggak begitu, tangkap kami, laporkan kepada polisi. Kalau tidak itu, ya Anda harus sabar. Sabar sampai kami bisa mendapatkan uang untuk itu. Ternyata alhamdulillah tidak sampai 1 bulan, saya dipanggil ke Jakarta oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia, ada bantuan dari Raja Saudi. Nah, alhamdulillah bisa kami cairkan. Waktu itu masih mahal, masih murah anunya itu, kursnya ini dolar. Kami dibantu 100.000 dolar. Sudah bisa kami cairkan, bisa kita bayar semuanya utang-utang itu. Dan alhamdulillah bisa melanjutkan. Ternyata setelah disauri, toko-toko material itu datang lagi, nawak nih pinjaman lagi. Oh, niatmu beda dengan niat kami ternyata itu. Ya ini. Nah, demikian juga yang lain. Saudara-saudara, begini-begini ini sebetulnya perjalanan dari kita untuk keinginan ingin membangun sebuah masjid yang baik. Masjid yang bisa melayani masyarakat yang terus berkembang dan maju. Memang masjid ini sejak awal sudah kita niati, masjid ini harus punya fasilitas yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat Islam yang baru ini. Karena itu halamannya juga luas, masjidnya juga dibuat begitu rupa, pendidikan di sini mulai taman kanak-kanak sampai di sini ini ada taman pendidikan Al-Quran untuk manula, untuk orang-orang Islam yang sudah
umurnya itu sudah tua-tua. Kan kasihan. Orang Islam hidup satu kali saja sudah umur 60 nggak bisa baca Al-Quran, kan kasihan itu. Itu ternyata pendidikan Al-Quran untuk manula itu belum dibuka, itu prodinya itu oleh Pak Mujia itu. Belum ada prodi pendidikan guru untuk manula itu nggak ada. Yang ada taman kanak-kanak. Jadi harga manula ternyata lebih rendah daripada taman kanak-kanak. Kan prodi untuk TK kan ada. Tapi untuk manula tidak ada, padahal yang akan segera mati itu yang manula itu. Ya, ini Gus Anas ini. Gus Anas Basori ini yang kita minta. Gus, daripada cari amal yang tidak, yang angel-angel, sampai ada amal yang banyak pahalanya itu buat untuk pendidikan Al-Quran untuk umat Islamnya sudah tua-tua itu. Namanya Taman Pendidikan Al-Quran untuk manula. Biasanya yang menjadi muridnya taman pendidikan yang ini, itu pensiunan-pensiunan yang belum bisa baca Al-Quran itu. Pertama kali nggak banyak yang tertarik, nggak banyak. Tapi sekarang rebutan untuk ikut masuk taman pendidikan Al-Quran itu. Dan pada waktu wisuda yang pertama, saya diundang untuk mengikuti wisuda mereka. Itu sudah ada yang umurnya itu 70, baru khatam Al-Quran. Itu telat sedikit, saya sudah gak menangi itu sudah. Nah, tapi sayang pada waktu saya tidak bisa ikut mengikuti wisudanya itu karena ada acara lain. Sampai sekarang berapa Gus Anas itu santrinya itu? Berapa sekarang? 300-an, dulu cuma 7, sekarang 300. Jadi berarti orang yang butuh diajar bisa membaca Al-Quran yang umurnya sudah tua itu tambah banyak. Wisuda pertama itu ada yang umurnya 70. Nah, ini salah satu bentuk kami itu ingin melayani masyarakat. Sampai ada bukan taman kanak-kanak ya, taman manula begitu itu. Dan yang lain-lain. Nah, demikianlah beberapa masalah. Ini di sini nih, Disabilillah ini alhamdulillah. Itu satu unit kegiatan yang dipimpin oleh Profesor Mas'ud Said itu. Ini tadi saya dapat laporan, sampai hari ini sudah 19 bantuan sosial program bedah rumah. Jadi rumahnya jamaah yang ahli sholat, ternyata rumahnya nggak layak ditempati dihuni. Itu diusahakan oleh salah satu gerakan Disabilillah ini bisa dibantu untuk membuat rumah yang layak huni. Ya 19 sekarang ini ya, 19 sekarang ini, 19. Insya Allah tahun depan akan lebih banyak lagi. Nah, ini seakan-akan masalahnya sederhana dan di rumah elek jadi bagus gitu. Tapi toh seorang muslim dapat punya tempat hidup yang layak itu termasuk sunnah Nabi. Sebab Nabi sendiri mengatakan termasuk bahwa sa'adatul mar'i itu antara lain dia mempunyai baitun wasi'un, mempunyai rumah yang layak huni itu tadi. Nah, jadi mewujudkan ini adalah termasuk mewujudkan perintah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini juga Pak Mas'ud Said, ini juga termasuk wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Jangan masjid itu hanya semata-mata mengajar orang wiritan. Wiritan ya wiritan, tapi yang rumahnya bocor itu juga harus dipikirkan. Wiritan ya wiritan, tapi anak-anak yatim yang tidak bisa sekolah itu juga harus diberi biaya. Entah berapa biaya, anak miskin yang sudah kita berikan biaya dari Sabilillah itu berapa itu? Nggak tahu saya. Saya sudah nggak ikut mengurusi ini anak buahnya Pak Mas'ud Said itu. Nah, demikian juga yang lain-lain. Nah, oleh karena itu kami nyatakan bahwa Masjid Sabilillah kembali kepada fungsi masjid yang lain yang sejak zaman Nabi dulu,
bukan hanya menjadi pusat peribadatan, tapi masjid harus menjadi pusat peradaban Islam. Maka Masjid Sabilillah sudah dicanangkan beberapa tahun yang lalu bukan hanya menjadi pusat peribadatan, tapi juga menjadi pusat peradaban Islam. Oleh karena itu maka pendidikan, pelayanan masyarakat, kesehatan itu menjadi bagian dari masjid itu, karena kita menempatkan masjid sebagai pusat peribadatan sekaligus pusat peradaban. Nah ini sampai sekarang, karena itu ada sekolah, ada layanan kesehatan. Ini Pak Isom ini yang termasuk yang ngurusi sekolah pendidikan, lembaga pendidikan Islam Ma'arif, Islam Sabilillah. Terkenalnya itu terkenal mahal Pak Isom itu, dan angel masuknya itu. Ya enggak apa-apa lah, nanti suatu ketika kalau kita sudah betul-betul berhasil, nanti kita bisa menurunkan kalau kita sudah punya sumber dana yang banyak lagi. Tapi sekarang kita masih baru menjadikan lembaga pendidikan Sabilillah, harus bisa menjadikan lembaga pendidikan yang tidak mengecewakan nama baik Islam. Sebab dulu kok lagi-lagi yang sekolah maju itu mesti bukan Islam. Nah, sekarang kita merubah suasana itu, pendidikan Sabilillah harus menjadi pendidikan yang tidak mengecewakan nama baik Islam. Nah, ini langkah-langkah kita di dalam menjadikan masjid sebagai pusat peradaban itu. Masih banyak ini Pak Yai Mas'ud Said ini, Pak Mas'ud Ali dan Pak Yai Mas'ud Said, Mas Udani ini masih banyak keinginan-keinginan untuk itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, kita selalu mengharapkan agar supaya masjid ini selalu ditunggui oleh orang-orang yang betul-betul hatinya itu terkait dengan masjid ini. Ternyata mencari takmir itu juga enggak gampang tuh. Yang tua-tua ini segera dipikirkan penggantinya siapa. Penggantinya siapa? Pak Mas'ud Ali ini sudah berapa sekarang? Sudah ada 60? Oh 70 ya. 10 tahun di bawah saya. Kalau Pak Mas'ud Said kira-kira masih 60? 52? Oh, masih waktunya kawin lagi kalau mau. Masih, nah ini terus menyusul satu persatu. Kita selalu mencari kader-kader yang bagus, imam yang bagus. Jangan sampai kita tuh terjebak dengan semboyan kita sendiri. Dulu tuh orang Islam tuh kalau membuat apa-apa, elek-elek asal duwe. Akhirnya duwe tapi elek kabeh. Nah, sekarang harus dirubah itu. Harus punya dan harus baik. Harus punya dan harus baik. Itu Pak Profesor Maskuri itu, Rektor Unisma itu rupanya sekarang sudah tidak mau menggunakan elek-elek asal duwe itu, enggak mau. Harus punya dan harus baik. Habis-habisan itu, sampai kurus barangkali itu. Kemarin pagi saya tawari untuk sama-sama minum kopi, katanya, puasa Pak, puasa apa? Puasa nisfu Sa'ban. Oh alhamdulillah, rektor masih puasa nisfu Sa'ban, lumayan. Jadi yang puasa nisfu Sa'ban itu bukan hanya Gus loh, itu termasuk rektor tapi puasa nisfu Sa'ban. Karena apa? Dibina dalam satu kehidupan yang islami, tapi tidak meninggalkan tugas-tugas yang lain. Saya lagi-lagi bisa minta kepada generasi muda ini, berhasil atau tidaknya dakwah Islam masa sekarang dan masa depan, itu tergantung apakah kita itu bisa menyatukan antara peningkatan kualitas iman dan peningkatan kualitas kesejahteraan. Kalau kita bisa dakwah-dakwah kita itu dapat meningkatkan kualitas keimanan masyarakat, tapi sekaligus meningkatkan kualitas kesejahteraan, antara takwa dan sejahtera ini jalan bersama, insya Allah dakwah kita itu akan berhasil.
Kita tidak bisa lagi menggunakan takwanya ditingkatkan terus tapi kesejahteraannya mandek, itu nggak bisa. Kesejahteraan harus dipikirkan di samping ketakwaan. Itu Pak Zawawi Mukhtar itu juga termasuk sekarang pengurus Masjid Sabilillah itu. Itu yang dipikirkan itu menyejahterakan masyarakat. Sehingga beliau membuat suatu taman, apa itu namanya itu? Itu bangsanya minimarket begitu, tapi namanya tidak minimarket, tapi Al-Khaybar minimarket. Al-Khaybar ini punya sejarah panjang untuk wakaf itu. Ini sudah punya. Nah itu nanti kalau bisa 100 Al-Khaybar di Malang sini itu sudah bisa ikut membantu kesejahteraan masyarakat. Banyak sekali, jadi itu Al-Khaybar itu akan muncul di sana sini. Al-Khaybar itu komandannya Pak Zawawi itu. Bapak-bapak dan saudara-saudara, di sini sebetulnya kemauan kita, dan ini butuh waktu panjang. Masih butuh banyak waktu yang harus kita sisakan, oleh karena itu keberhasilan yang ada sekarang ini jadi modal untuk mengembangkan keberhasilan-keberhasilan yang lain. Tapi saya tetap meminta keberhasilan kita ini jangan diklaim ini seakan-akan kebesaran kita, tapi ini juga termasuk andilnya para pendiri dan perintis kita yang dahulu-dahulu. Kesuksesan yang kita capai sekarang itu jangan sampai dikotori oleh niat-niat yang tidak benar. Semua itu kita jaga dan kita kembalikan kepada niat semula adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima, itu tadi. Dengan demikian insya Allah kita akan bisa tambah berhasil di dalam menjalankan tugas-tugas kita yang lain. Tausiah itu kan tidak harus lama. Kan ya, ini kan ada suriah ini. Tausiah itu enggak perlu lama-lama. Kalau lama-lamanya namanya kampanye. Itu pesan-pesan kami ya di situ. Semoga yang masih ada ini mudah-mudahan dikaruniai usia yang panjang, sehat dan manfaat untuk kita semua, untuk umat ini. Terima kasih atas kehadirannya malam ini, luar biasa ini. Kita kedatangan sekian profesor, sekian dokter, sekian kiai, sekian ustadz, sekian gus, mbah. Mudah-mudahan juga ada habaibnya juga yang ada di tengah-tengah kita ini. Bersama-sama kita jadikan masjid ini menjadi monumen peradaban Islam. Saya rindu dengan masjid-masjid yang pernah menghasilkan kebesaran Islam ini. Karena apa? Karena masjid dijadikan tempat kumpulnya orang-orang yang punya kekuatan. Yang kumpul di dalam masjid bukan hanya orang-orang yang ahli sholat sunat dan wiritan saja, tapi juga orang-orang yang pikirannya jalan mengajar orang, ada yang pikirannya jalan untuk membina masyarakat yang lain. Kami ingin masjid kita itu menjadi bertemunya para orang-orang, para ulama-ulama, para cendekiawan-cendekiawan, para pedagang-pedagang, pemimpin-pemimpin itu. Saya jadi sangat tertarik pada waktu saya masuk ke Masjid Umayyah di Damaskus. Kami mendapatkan cerita dari takbir sana. Menara ini dulu ditempati Imam Al-Ghazali pada waktu menulis sebagian banyak kitab Al-Ihya-nya itu di menara sini. Menaranya. Saya pada waktu ke Aljazair, di sana kami diberitahukan oleh takmirnya bahwa Ibnu Khaldun menulis kitab Muqaddimahnya yang populer itu di Masjid Zaitunah di Aljazair. Kami juga tahu bahwa Imam Syafi'i itu sendiri menulis al-umnya itu untuk diimlakkan kepada santri-santrinya yang itu juga di dalam masjid. Mendahne itu tidak bahasa Indonesia ya Pak Ilmu ya. Mendahne, kalau Masjid Sabilillah ini banyak karya-karya monumental yang ditulis oleh para guru besar itu, karyanya juga lahir di masjid ini. Atau pengusaha-pengusaha, Pak Mas'ud Said barangkali bisa mengumpulkan pengusaha-pengusaha
di masjid ini untuk memikirkan bagaimana kesejahteraan umat ini bisa dibangun. Supaya masjid jangan dijadikan tempat untuk dakwah yang keras-keras, jihad-jihad terus, tapi enggak jelas yang dijihati itu apa. Enggak. Oleh karena itu kita bangun. Masjid ini tempat berkumpulnya para ulama-ulama, cendekiawan-cendekiawan, para pedagang-pedagang, para pemimpin-pemimpin. Masjid ini akan menjadi pusat peradaban Islam di masa-masa sekarang maupun yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita semua, dan semoga bapak-bapak semua tambah lama tambah kerasan di masjid ini, sehingga masjid ini tambah betul-betul makmur dilihat dari isinya maupun dari penampilannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita semua. Sudah ya, doa ya. Doanya juga tidak perlu panjang. Doa itu yang penting bukan panjangnya tapi mandinya. Doa yang akan saya baca ini doanya Nabi Yusuf pada waktu di penjara di Mesir, karena sudah tidak ada yang nolong lagi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril diminta untuk datang menghadap Nabi Yusuf, suruh baca doa ini yang sekarang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al lana min kulli ma ahammana wa karabana min amri dunyana wa akhiratina farajan wa makhraja warzuqna min haitsu la nahtasib waghfir lana dzunubana wa tsabbit raja'aka fi qulubina waqta'hu amman siwak hatta la narjua ahadan ghairak. Allahumma ya man kafana kulla syai' ikfina ma ahammana min amri dunya wal akhirah. Allahumma ya syafiqu ya rafiq farij anna kulla dik wa la tuhammilna ma la nutik. Anta ilahunal haqqul haqiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.